Selamat datang kita di sesi 10 Cargo and Mail Service, yaitu terkait dengan jenis-jenis dokumen pendukung layanan kargo dan pos ya, atau support document for cargo and mail service. Di sini pada season 10 ini kita akan mengetahui bagaimana bentuk daripada RW Bill seperti di tampilan ini, salah satu dokumen itu. Kemudian kita belajar juga bagaimana membaca daripada Shippers Letter Instruction atau SLI, atau juga disebut sebagai Shipping Instruction, di mana di Shipping Instruction ini menunjukkan instruksi dari pengirim kepada cargo agent atau penerbangan ya. Ini adalah sekilas bentuk daripada SLI pada saat mereka booking kargo. Kemudian tanggung jawab daripada pengirim dalam Shipper Letter Instruction ini ya dituangkan dalam data-data port of origin ya, port negara asal, port of destination, pelabuhan atau bandara di tujuan, komoditas, total pieces dari barang tersebut, total berat, dimensi daripada kemasan, kemudian detail penerbangan, tanggal dan rutenya. Ya, kita lihat di sini ya. Baik ini bila pengiriman kargo melalui udara maupun melalui laut ya. Kemudian RW Bill seperti yang saya sampaikan tadi, RW Bill ini adalah suatu bentuk juga sebagai tanda serah terima atau kwitansi juga ya, yang di-issued atau diterbitkan oleh penerbangan internasional bagi barang dan sebagai bukti ya, sebagai bukti kontrak penerbangan atau sebuah kontrak daripada pengangkutan barang tersebut. Tetapi ini bukan hanya sebuah dokumen yang berisikan barang tersebut, tetapi ini juga RW Bill ini adalah bukan dokumen yang non-negotiable ya. RW Bill ini diterbitkan oleh penerbangan dan juga oleh bisa melalui agen yang di-authorize ya. Dan dengan menerima barang kiriman ini, maka IATA Cargo Agent ini dia akan act atau dia akan bertindak sebagai penerbangan ya, mewakili penerbangan dalam RW Bill yang diterbitkan tersebut. Setelah RW Bill ada juga Host RW Bill. Host RW Bill ini adalah diterbitkan oleh cargo agent atau juga freight forwarder, disebut juga sebagai consolidator. Jadi Host RW Bill ini kepunyaan daripada freight forwarder ya, bila barangnya dikonsolidasi ya, terbagi menjadi beberapa shipment ya. Dalam satu RW Bill itu bisa terdiri daripada beberapa RW Bill, Host RW Bill ya. Lalu untuk latihan dokumen ini kita akan mengisi daripada RW Bill yang kosong. Kita juga bisa bagaimana membaca manifest kargo ini untuk ekspor. Untuk import nanti ada latihan bagaimana membaca notice of arrival, pemberitahuan pada saat kedatangan, kemudian cargo damage report, kerusakan, laporan kerusakan, kemudian cargo delivery order yaitu surat jalan juga atau bukti pengiriman kargo, dan cargo inspection report, laporan inspeksi daripada kargo yang dilaporkan ada kerusakan atau kelainan. Yang pertama adalah RW Bill. RW Bill terdiri dari beberapa bagian. Di sini kurang lebih ada 30-an kolom yang harus kita ketahui ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 31 sampai tanda tangan di sini. Dan nanti ada referensi yang bisa jadi rujukan ya. Nah, nanti ini akan Anda pelajari bagaimana mengisi bagian ini satu demi satu. Nah, ini adalah bagian informasi bagaimana poin-poin yang ada dalam RW Bill itu diisi. Misalnya poin 10 atau nomor 10 tadi terkait dengan informasi akunting, nomor 11 itu di mana diletakkan mata uang atau currency,
kemudian kode-kode charge itu di nomor 12 atau di kolom 12 ya. Kemudian di sini kolom 17 terkait dengan handling information atau informasi penanganan. Ya. Ini juga ada lihat poin 13 terkait biaya lain, 14 kolom declare value, kolom 15 declare value for custom, kolom 16 amount of insurance. Jadi sesuai dengan yang di kolom-kolom ini informasinya ada di lembaran selanjutnya ya. Nah, ini adalah lembaran RW Bill yang kosong, nanti pada latihan harus dilengkapi. Kemudian selain daripada RW Bill yang manual tadi, ada juga eRW Bill. eRW Bill atau Electronic RW Bill ini hampir sama ya. Cuma ini nanti melalui website ya, diterbitkan melalui website ya. Dalam transaksi pengiriman datanya, RW Bill itu akan dikirim dengan menggunakan FWB data. F itu artinya Freight Way Bill. Ya, ini akan dikirimkan baik melalui telex ataupun melalui email atau melalui website, jaringan website ya. Ini akan melalui jaringan internet yang sudah terintegrasi antar penerbangan ataupun antar penerbangan dan ground handling. Dan ada kode-kode atau data yang masuk seperti FSU. FSU itu adalah Freight Status Update, di mana di situ bisa dilihat status daripada barang tersebut. Ya. Penggunaan daripada RW Bill di sini, RW Bill itu bisa terdiri dari 3 original ya. Original pertama untuk penerbangan yang menerbitkan, original kedua untuk consignee, dan original ketiga untuk si pengirim ya. Ini fungsinya sendiri adalah pertama untuk mengangkut shipment individual ya, maksudnya khusus yang sendiri, dan juga untuk mengangkut shipment yang dikonsolidasi. Jadi bisa kirim sendiri tanpa bergabung dengan yang lain, atau bergabung dengan yang lain disebut sebagai consolidated shipment. RW Bill ini adalah dokumen yang paling utama pada kargo udara ya. Untuk beberapa barang special cargo diperlukan dokumen pendukung seperti surat keterangan kesehatan hewan atau karantina hewan ya untuk live animal. Nah, ini baru boleh bisa dikirim. Kemudian untuk tumbuhan ada juga surat karantina seperti ini, ada phytosanitary certificate, contohnya seperti ini ya, berlaku oleh balai yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau balai karantina ya untuk tumbuhan. Nah, sedangkan untuk human remain itu ada surat keterangan kematian ya. Di sini ada juga izin tertulis dari otoritas ketika jenazah ini ingin dikirim kembali ke negaranya. Kemudian di sini juga untuk penulisan special cargo, contohnya untuk barang berbahaya, ini dimasukkan ke dalam handling information yang di tengah ini dengan informasi dangerous good as per associated shipper declaration. Jadi kebanyakan untuk special cargo itu informasinya nanti akan dimasukkan ke dalam kolom yang ada di tengah RW Bill itu. Yang ini contohnya untuk dangerous good. Dan ini adalah salah satu dokumen pendukung dangerous good, yaitu shipper declaration ya, di mana di sini dinyatakan barang berbahaya yang dikirim itu secara detail ya. Bentuknya hampir sama dengan RW Bill, kurang lebih seperti itu, tapi tidak ada biayanya di sini. Bedanya tidak ada biaya, namun data-data detailnya disebutkan di sini. Nah, inilah yang bentuk lengkapnya. Kita lihat di sini ya, ada shipper consignee, kemudian di tengah-tengah ini adalah kuantitas daripada barang berbahaya disebutkan. Nah, ini juga contoh lengkap daripada shipper declaration ya. Jadi ini adalah suatu kewajiban bagi si shipper untuk melaporkan atau menyatakan secara detail data-data terkait daripada barang berbahaya yang dikirim. Selain itu,
dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti invoice, ya. Invoice ini seperti bukti pembelian barang, kemudian dokumen untuk kepabeanan, certificate of origin, SIPDEC tadi untuk dangerous good, health certificate untuk live animal, death certificate for human remain untuk jenazah, ya. Kemudian dokumen-dokumen lain seperti ada bill of exchange, letter of credit, miscellaneous change order, MCO. Ini adalah dokumen-dokumen pendukung dalam pengurusan barang atau penebusan dokumen tersebut. Dan ini adalah suatu contoh form PTI, pemberitahuan tentang isi, terkait bila mana barang itu ingin dikirimkan melalui regulated agent, ya. Jadi barang sebelum masuk ke gudang melalui regulated agent harus dilaporkan isinya seperti ini, ya, dengan form seperti ini, agar bisa disaring, difilter apakah dia ada mengandung barang berbahaya apa tidak atau barang terlarang. Jadi ini mulai disaring dengan menggunakan form PTI ini. Kemudian membaca cargo manifest. Pada intinya cargo manifest ini sama dengan cargo penumpang juga, tapi di sini bedanya dia terdiri dari nomor RW bill, komoditasnya, lokasi penempatan barang itu di kontainer atau di palet, ya, di ULD seperti ini, beratnya, sektor penerbangannya, tujuan, ya, tujuan akhir atau di sini ada tujuan akhirnya, dan ada remark bila dia special cargo di sini kodenya, ya. Lalu ini juga cargo manifest yang lebih detail, rinciannya seperti ini bisa dilihat, ya. Urut di sini, kemudian totalnya ada di bawah, ya, jenis-jenis komoditas yang disebutkan. Nah, ini adalah format di atas atau format dasar daripada cargo manifest. Paling tidak terdiri dari berapa jumlah kemasan, ya, jenis barangnya, marking di kemasan itu apa, kemudian beratnya, dan keterangan-keterangan lain bila diperlukan. Tentu saja dengan nomor penerbangan dan tanggal keberangkatannya. Lalu ada juga checklist yang membantu penerimaan barang tersebut untuk memeriksa cek secara fisik dan kelayakan kemasan, dan juga untuk menanyakan daripada isi barang itu dilakukan verifikasi, ya. Dan ini juga untuk membantu pelanggan memperbaiki bila ada kemasan yang kurang layak. Dan pada saat barang sudah siap untuk diberangkatkan, untuk special cargo akan diterbitkan yang namanya notification to captain, NOTOC, ya. Di mana notification to captain ini terdiri dari data informasi tujuan, nomor RW bill, nama barangnya, ini contohnya dangerous good, ya, kemudian kelasnya, UN number-nya, packing group-nya, dan di sini ada emergency response code-nya. Yang ini adalah khusus untuk pilot, untuk kapten, supaya dia bisa melakukan tindakan emergency pada saat dibutuhkan. Dan selain daripada dangerous good tadi, special cargo bisa juga dimasukkan di sini live animal, perishable, valuable, dan human remain. Jadi pokoknya special cargo itu menggunakan notification to captain form ini. Lalu NOA yang tadi saya sampaikan, NOA adalah notice of arrival. Bila kita menerima barang import, sebelum barang ini dikirim ke pemilik barang atau consignee, akan dikirimkan notice of arrival ke mereka agar mereka siap mengurus barang tersebut. Ini namanya notice of arrival. Ini dipersiapkan oleh ground handling dan untuk persiapan pengeluaran barang, ya. Jadi itulah sekilas terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di penerbangan atau dalam pengurusan kargo udara. Demikian, kita ketemu pada sesi berikutnya. Oke.